dan juga jurusannya bermacam-macam. Teman-teman bisa lihat di sini nama-nama dari jurusannya. Ini saya ambil dari beberapa college yang ada. Hai guys, apa kabar? Buat kalian yang baru pertama kali di channel ini, welcome. Kenalkan, nama saya Elvi dan sekarang saya lagi kuliah dan juga kerja di Kanada. Jadi di video kali ini saya akan lanjut membahas tentang program kuliah dan kerja di Kanada part 2. Sebelumnya saya sudah mengupload video part 1 tentang program kuliah dan kerja di Kanada, dan saya banyak mendapat pertanyaan dari teman-teman semua mengenai program tersebut, baik secara prosedur, pembiayaan, dan juga bagaimana survive di Kanada dengan mengambil program ini. Nama program ini adalah Co-op Program atau yang disebut dengan Cooperative Education Program. Program ini memiliki banyak jurusan dan juga jurusannya bermacam-macam. Teman-teman bisa lihat di sini nama-nama dari jurusannya. Ini saya ambil dari beberapa college yang ada. Nah, semua jurusan yang memiliki nama co-op seperti ini itu memberikan teman-teman kesempatan kerja full time ketika teman-teman dalam masa studi. Oke, saya bahas lebih lanjut. Tentang program ini. Saya akan cerita dulu pengalaman singkat saya yang mengambil program co-op ini, teman-teman. Jadi pertama, alasan saya mengambil program ini, pertama masalah biaya, karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan kalau kita kuliah di public college. Program Cooperative Education ini dari segi pembiayaan sangat terjangkau dan sangat affordable sekali, yaitu bisa di bawah 100 juta. Juga berdasarkan pengalaman saya, harga pembiayaannya itu tidak dibayarkan satu kali. Jadi pembiayaannya itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah kontrak saya dulu bersama Arbutus College. Jadi mereka memberikan saya kesempatan untuk melunasi sekolah ini terhitung dari masa intake saya tahun 2018. Selama 3 kali pembayaran. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa sesuai dengan kontrak ini, ketika teman-teman sampai di Kanada, mungkin teman-teman bisa juga kembali berkomunikasi sesama pihak sekolah untuk mungkin mengulang kontrak pembayaran teman-teman. Yang kedua yaitu output dari program ini, yaitu memberikan kesempatan kerja kepada teman-teman dan juga pengalaman kerja, tentunya working experience in Canada. Saya juga melihat dari beberapa background pendidikan teman-teman saya, yaitu kita dari background yang berbeda-beda dan jenjang usia yang berbeda-beda. Tetapi tujuan mereka untuk datang dan kuliah di Kanada dan mengambil program co-op ini, itu tujuannya yaitu lebih ke mendapatkan pengalaman kerja di Kanada dan juga mendapatkan PR. Dan mereka juga ingin sekolah dengan tentunya harga yang murah. Jadi tidak semua sekolah di Kanada ini atau college ini mereka eligible alumninya ketika lulus itu untuk apply postgraduate working permit sendiri, teman-teman. Jadi ini tuh perlu banget jadi catatan dan bahan pertimbangan buat teman-teman yang mungkin pengen jangka panjang di Kanada. Kalau dari saya sendiri, karena memang saya ingin lanjut sekolah, jadi memang sebagai batu loncatan pada saat itu 2018 saya memilih untuk mengambil di private college pertama kebanding di public, karena pertama alasan biaya ya. Bagaimana dengan alumni-alumni yang ada di co-op private? Mereka itu memilih pertama ada dengan jalur sponsor. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah kerja part time atau sudah masuklah masa co-op ya. Masa co-op itu sama kayak masa magang ya, atau internship ya, seperti itu. Tetapi kita dibayar dan juga itu adalah bagian dari studi kita. Kemudian dapat sponsor dari tempat kerja kita sebelumnya kalau rezeki. Dan itu memang ada beberapa student di Vancouver yang mereka masuk di private college, dan ketika seiring berjalannya waktu mereka mendapatkan sponsor dari pihak company mereka atau di pekerjaan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dengan sekolah lagi, yaitu sekolah pindah ke public college. Nah, kalau teman-teman sudah sekolah 1 tahun di private college, itu lumayan lah ya pendapatan teman-teman itu. Kebanyakan kita semua itu kayak nabung buat di tahun kedua bisa sekolah di public. Nah, di tahun kedua teman-teman bisa kuliah di public college, sisanya juga teman-teman sudah dengan cukup 8 bulan. Setelah lulus teman-teman sudah bisa open working permit. Setidaknya teman-teman selama 1 tahun terakhir teman-teman sudah mempunyai bayangan, dan juga pengalaman itu sangat penting ya. Pengalaman
tentang sekolah dan juga tinggal di Kanada seperti itu. Mungkin atau seperti saya datang dengan biaya pas-pasan, itu saya kerja juga dan tetap kuliah juga di private college dan juga sambil nabung untuk di tahun kedua bisa sekolah di public, dan puji Tuhan juga gajinya lumayan untuk bisa nabung ya. Jadi di private college ini saya melihatnya itu mereka tidak terlalu banyak memberikan secara akademik, pengetahuan akademik, tetapi lebih mengarah ke praktek. Materinya itu lebih banyak tentang praktek di dunia kerja. Oke, sekarang saya bahas tentang programnya ya, co-op ini. Nah, co-op ini kan tadi saya sudah bilang ada macam-macam programnya. Saya contoh saja yang bisnis yang saya ambil. Nah, contoh bisnis yang saya ambil itu bisnis manajemen. Dia mengambilnya 1 tahun, jadi dibagi menjadi 6 bulan plus 6 bulan. Misalkan saya sudah kuliah dari bulan 1 sampai bulan ke-6 itu study, dan kemudian di bulan ke-7 saya sudah masuk masa co-op, yaitu masa internship. Setiap college itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Buat kalian yang bertanya apakah pekerjaannya dicarikan atau tidak, itu tergantung dari college-nya. Kalau misalkan di college saya di Arbutus, kita ada sebuah agensi, mereka sudah bekerja sama untuk mencarikan student itu pekerjaan, membantu student itu untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada beberapa college memang yang mereka harus cari sendiri, tidak ada bantuan dari pihak sekolah. Ketika bulan ke-7 teman-teman sudah masuk magang dan sudah masuk bekerja di tempat teman-teman co-op, dan itu catat pertama dibayar. Kemudian yang kedua adalah bukan berarti ketika kita dari bulan ke-7 sampai bulan ke-12 itu kita tidak dipantau, tapi kita itu dipantau oleh pihak sekolah. Itu yang harus teman-teman catat. Jadi jika terjadi sesuatu selama kita kerja, itu manajer kita atau pihak di perusahaan itu sangat wajib banget melaporkan kepada pihak sekolah. Jadi setiap bulan kita ada lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini diberikan kepada student ya, setiap bulan selama 6 bulan, dan juga kepada manajer kita khususnya yang bertanggung jawab. Nah, yang dibahas itu secara garis besar yang saya bahas ini ya, yang dibahas itu tentang apa yang kita lakukan di sana selama 1 bulan ini, apakah kita mengalami masalah di tempat kerja, kemudian juga bagaimana apakah pekerjaan ini sesuai dengan yang kita pelajari di sekolah, maksudnya sesuai dengan ada tidak koneksinya sama pelajaran kita. Kalau saya ngambilnya bisnis, ada tidak koneksinya sama bisnis manajemen, seperti itu. Kemudian kalau yang dari pihak, terus ada tidak komen seperti kita misalkan ada masalah, kita bisa tulis juga. Kalau misalkan lembar evaluasi buat manajer itu dia lebih mengarah ke kedisiplinan kita, attendance, kemudian juga bagaimana prospek kita selama di tempat kerja, apakah kita anaknya rajin atau juga kita anaknya yang mau belajar hal-hal baru, kemudian juga bagaimana caranya kita menyelesaikan problem solving di tempat kerja. Nah, itu semua itu dinilai teman-teman selama kita kerja, selama kita masa co-op ini. Jadi catatan lain lagi yaitu kalau teman-teman mengambil program co-op ini, dimanapun teman-teman sekolah selama di Kanada, selama programnya itu ada tulisannya co-op seperti ini, maka teman-teman itu akan mendapatkan yang namanya study permit plus working permit. Karena kenapa working permit? Karena ketika teman-teman study itu teman-teman bisa kerja full time, jadi teman-teman diberikan yang namanya working permit. Tetapi selain program co-op ini, ketika teman-teman study, teman-teman tidak mendapatkan namanya working permit, hanya study permit. Mungkin langsung saja saya masuk di college-nya, pembahasan college-nya teman-teman ya. Jadi ada 3 college kali ini akan saya bahas, tapi yang pertama saya akan bahas sendiri college pengalaman saya sekolah di Arbutus. Oke, sekarang saya akan bahas tentang pembiayaan saya selama di Arbutus. Tuition fee yang saya bayarkan yaitu senilai 8.470 Canadian dollar. Jadi kalau dirupiahin itu mungkin sekitar 100 juta. Bayaran saya ini cash, pembiayaan saya untuk yang bisnis ya. Tapi kalau bidang hospitality itu dia pembiayaannya lebih mahal. Berdasarkan survei yang saya lakukan itu pembiayaannya lebih mahal kebanding bisnis. Nah, sebentar teman-teman bisa bandingkan sendiri harga dengan beberapa college lainnya, dan ada juga college yang paling terakhir yang akan saya bahas itu yang paling murah yang selama ini yang saya dapatkan di Kanada ya. Jadi kalau teman-teman masuk di laman pertama yang
perlu teman-teman catat. Yang pertama, Arbutus ini mereka menerima penerimaan studentnya setiap bulan. Jadi jangan takut, mereka setiap bulan selalu ada intake. Nah, itu setiap awal bulan. Maka ini yang student life, mereka academic pathway-nya itu eligible untuk lanjut di salah satu institusi juga, namanya salah satu institusi private, tapi yang eligible untuk ngambil PGWP, Postgraduate Working Permit. Nah, jadi kebanyakan dari alumni Arbutus ini digiring untuk masuk ke namanya Ascenda School untuk kuliah lagi 2,5 tahun, sehingga ketika lulus teman-teman bisa mengambil Open Working Permit. Dan ini memang salah satu program pathway mereka yang mereka tawarkan. Oke, kemudian selanjutnya saya bahas tentang programnya. Kita masuk di program, terus teman-teman klik program Arbutus. Nah, di sini ada 6 program. Jadi saya itu yang business management. Ada yang hospitality, ada yang international trade, ada translation juga buat teman-teman yang dari Jepang. Kalau nggak salah ya Jepang, ada marketing juga, sama ada academic English. Oke, saya klik yang business management ya. Nah, business management sendiri ini, mereka ada yang short program sama yang long program. Teman-teman bisa lihat, mereka ada yang sertifikat itu 2 bulan. Oke, ini yang cuma programnya saja, ini teman-teman yang academic program, tidak dengan co-op. Sekarang kita saya cuma bahas yang co-op saja ya, supaya teman-teman bisa dapat working permit. Nah, yang co-op ini adalah mereka foundation, ada yang foundationnya 2 bulan plus 1 bulan. Jadi 2 bulan itu 2 bulan study, 1 bulannya co-op. Kemudian yang praktikum itu ada yang 3 plus 3. Kemudian ada juga yang sertifikat itu 4 plus 2, maksudnya 4 bulan study, 2 bulan working. Nah, kemudian ada yang work experience diploma in business management, yang 6 bulan plus 2 bulan, itu 6 bulan study, 6 bulan working. Nah, yang ini yang saya ambil teman-teman. Kemudian untuk program pathway, teman-teman itu harus ngambil yang 12 bulan study, 12 bulan working. Seperti itu ya. Buat English requirement-nya itu mereka cuma butuh IELTS 5,0. Teman-teman tidak memiliki IELTS sendiri, teman-teman bisa mengambil English test ya. Mereka udah ada tulis di sini, book your English test. Jadi English testnya itu ada listening, ada reading, sama ada writing. Jadi nggak ada speaking ya. Saya tidak tahu ya kalau sudah diperbaharui. Buat kalian yang sudah berkeluarga, saran saya jangan mengambil program di private college, karena program ini tidak eligible buat teman-teman membawa keluarga teman-teman untuk pindah ke Kanada. Maksudnya pasangan teman-teman itu tidak mendapatkan benefit atau tidak bisa open working permit di Kanada. Jadi teman-teman itu harus masuk di public college. Dan kemudian juga saran saya yang berikutnya, jika teman-teman sekarang kondisinya ya itu memiliki IELTS yang cukup dan juga memiliki dana yang cukup untuk masuk di public, baiknya teman-teman masuk di public daripada di private. Prospeknya itu buat jangka panjang. Jadi ketika teman-teman lulus, teman-teman sudah bisa apply untuk postgraduate working permit ini. Oke. Kemudian juga memang kalau dilihat dari segi pembiayaan sekolah untuk kalau private college itu hampir di seluruh Kanada harganya hampir sama kalau private. Tetapi kalau public memang di Vancouver salah satu yang termahal kalau public school ya. Jadi kalau kalian mau public school dengan harga murah, saran saya jangan cari di Vancouver, tapi cari di provinsi lain yang harganya lebih terjangkau kebanding Vancouver, kan itu paling murah di atas 15.000. Sedangkan kalau di provinsi lain teman-teman bisa dapat 11.000 sampai 12.000 itu ada public yang mereka eligible untuk open working permit ya setelah lulus. Jadi untuk 2 college berikutnya saya akan upload di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin yang belum clear tentang program cooperative education atau program co-op, teman-teman bisa taruh pertanyaannya di bawah. Dan terima kasih sudah nonton video ini, dan nantikan episode berikutnya. Jika ada salah-salah kata mohon maaf, dan thank you dan see you in next video. Bye bye.